Assalamualaikum. Yang ingin saya jelaskan kali ini adalah tentang operasi hitung bentuk aljabar. Nah, apa saja macam-macam operasi hitung pada bentuk aljabar, yaitu ada 4 macam. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan, yang kedua perkalian, yang ketiga perpangkatan, dan yang keempat adalah pembagian. Sebelum kalian melakukan operasi hitung, kalian harus tahu dulu apa itu suku sejenis dan tidak sejenis. Suku yang sejenis itu adalah suku yang mempunyai variabel serta pangkat dari variabel itu harus sama. Contohnya, yang pertama, tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut ini. Ada bentuk aljabar 2x, 4y, min 8xy, 3y kuadrat, min 2y kuadrat, 3y, min x kuadrat, dan min 3x. Nah, yang pertama, 2x ini memiliki variabel x dengan pangkat 1. 4y memiliki variabel y dengan pangkat 1. Min 8xy memiliki variabel x dan y masing-masing pangkatnya 1. Untuk 3x kuadrat memiliki variabel x dengan pangkat 2. Untuk min 2y kuadrat memiliki variabel y dengan pangkat 2. Untuk 3y memiliki variabel y dengan pangkat 1. Min x kuadrat memiliki variabel x dengan pangkat 2. Dan min 3x memiliki variabel x dengan pangkat 1. Nah, sehingga kalian bisa memasangkan suku-suku yang jenis tersebut berdasarkan variabel dan pangkat variabelnya tadi, sehingga diperoleh pasangan yang sejenis. Yang pertama adalah 2x itu memiliki pasangan yang sejenis dengan min 3x. Ini 2x sejenis dengan min 3x karena sama-sama memiliki variabel x dengan pangkatnya 1. Pasangan yang kedua adalah 4y dengan 3y. Ini karena sama-sama memiliki variabel y dengan pangkat 1. Pasangan yang ketiga adalah 3x kuadrat dengan min x kuadrat karena sama-sama memiliki variabel x dengan pangkat 2. Kemudian untuk soal yang kedua, tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut ini. Ada 2 bentuk aljabar, yaitu 3a min 2b dan min a plus 3b kuadrat. Nah, di sini hanya ada satu pasang suku yang sejenis, yaitu hanya 3a dan min a, karena sama-sama memiliki variabel a dengan pangkatnya 1. Ini ada satu pasang 3a sejenis dengan min a. Nah, untuk min 2b dan 3b kuadrat ini tidak sejenis. Kenapa? Karena yang kiri b-nya variabel b memiliki pangkat 1, sedangkan yang kanan memiliki pangkat 2, sehingga dua bentuk aljabar ini tidak sejenis. Berikutnya operasi hitung yang kedua adalah perkalian. Perkalian ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama perkalian konstanta dengan bentuk aljabar, yang kedua perkalian antara 2 bentuk aljabar. Yang pertama dulu yaitu perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Nah, contoh yang pertama, konstanta di sini saya misalkan 7 dikalikan dengan bentuk aljabarnya 2xy. Jadi tanda titik di sini artinya adalah kali. 7 dikali 2xy. Nah, jika yang dikalikan bentuk aljabarnya hanya satu suku seperti ini, jadi kalian bisa langsung kalikan antara konstanta dengan koefisiennya. Sehingga di sini konstanta 7 dengan koefisien 2, 7 kali 2 yaitu 14, dan variabelnya adalah xy, sehingga hasilnya 7 kali 2xy adalah 14xy. Nah, konstanta yang kedua adalah 3 dikalikan dengan bentuk aljabarnya adalah 3x plus 4y, terdiri dari 2 suku. Nah, karena ini terdiri dari 2 suku, maka perkaliannya juga 2 kali. Yang pertama adalah 3 dikalikan dengan 3x, yaitu 9x. Yang kedua adalah 3 dikalikan 4y,
hasilnya adalah 12Y. Nah, sehingga 3 kali 3X plus 4Y adalah 9X plus 12Y. Contoh yang ketiga adalah min 4 kalikan 5A plus 2B min 4C. Di sini ada 3 suku, bentuk aljabar dengan 3 suku, sehingga perkalian konstantanya juga 3 kali. Yang pertama, min 4 kalikan 5A, jawabannya adalah min 20A. Kemudian yang kedua adalah min 4 kali 2B, jawabannya adalah min 8B. Kemudian yang ketiga, min 4 kalikan min 4C. Nah, negatif ketemu dengan negatif, hasilnya positif. 4 kali 4 adalah 16, variabelnya C, sehingga hasilnya adalah min 20A min 8B plus 16C. Kemudian untuk perkalian antara dua bentuk aljabar itu bisa diselesaikan dengan dua jenis cara. Yang pertama dengan sifat distributif atau penyebaran, yang kedua dengan cara skema. Nah, untuk yang pertama sifat distributif adalah seperti ini. Contohnya ada bentuk aljabar yang pertama A plus B dikalikan dengan bentuk aljabar yang kedua adalah P plus Q. Nah, ini berikutnya operasi hitung aljabar yang ketiga adalah perpangkatan. Nah, kalian tahu bentuk umum perpangkatan adalah seperti ini. A pangkat N yaitu adalah A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak N kali N pangkatnya ini. Nah, sama juga dengan pada bentuk aljabar. Contohnya seperti ini misalnya. 4X dipangkatkan 2, ini juga sama, yaitu 4X-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Bisa kita tulis seperti ini. 4X dikalikan 4X. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Koefisien dengan koefisien yaitu 4 kali 4 adalah 16. Kemudian variabelnya X kalikan X yaitu X pangkat 2. Nah, kemudian contoh yang kedua, min 3X Y pangkat 2. Kita pangkatkan 3, ini artinya berarti min 3X Y pangkat 2 kita kalikan sebanyak 3 kali, atau seperti ini. Nah, tinggal kita kalikan. Min 3 kalikan min 3 adalah positif 9, sedangkan 9 dikalikan min 3 adalah negatif 27. Nah, ini negatif ketemu negatif, positif ketemu dengan negatif adalah negatif 27. Kemudian tinggal variabelnya X kalikan X kalikan X yaitu X pangkat 3, kemudian Y nya pangkat 2, dan pangkat 2, sehingga Y-nya pangkat 6. Nah, jadi hasilnya adalah min 27X pangkat 3, Y pangkat 6. Bentuk yang ketiga, ini tanda negatifnya ada di luar, sehingga yang dipangkatkan 2 di sini hanya yang ada dalam kurung, yaitu 2A kuadrat B pangkat 3. Bedakan dengan yang ini tanda negatifnya di dalam sehingga dia ikut dipangkatkan 3. Nah, berbeda ya, sehingga yang ini hasilnya min, ini dikalikan sebanyak 2 kali 2A kuadrat B pangkat 3 2A kuadrat B pangkat 3. Nah, ini sehingga hasilnya negatif tetap karena dia tidak ikut dipangkatkan 2. Kemudian ini 2 kali 2 yaitu 4, A pangkat 2 kalikan A pangkat 2, A pangkat 4, B pangkat 3 kali B pangkat 3 adalah B pangkat 6. Nah, ini. Kemudian ini jika yang ketiga contoh di atas adalah perpangkatan pada satu suku, yang ini adalah bentuk perpangkatan pada 2 suku. Nah, kalau 2 suku ini kalau dipangkatkan 2 berarti dia dikalikan sebanyak 2 kali. 2x plus 3 kalikan 2x plus 3. Nah, berarti ini juga sama caranya penyelesaiannya dengan perkalian. Untuk selanjutnya kita masuk ke operasi hitung yang pertama, yaitu penjumlahan
dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, syaratnya penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini bisa dilakukan hanya pada suku-suku yang sejenis, artinya memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Nah, sebagai contoh, kita lihat bawah ini, kita selesaikan dengan cara menyederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Nah, yang pertama, soalnya adalah 3x plus 4x. Kalian lihat di sini, 3x dan 4x ini sudah memiliki variabel yang sama, yaitu x dan pangkatnya masing-masing adalah 1, sehingga kedua bentuk aljabar ini adalah sejenis. Nah, cara menyelesaikannya adalah dengan menggabungkan koefisien atau angka di depannya ini, dan variabelnya ditulis hanya satu kali, seperti ini. 3 ditambah 4x. Nah, kemudian koefisiennya kalian jumlahkan, yaitu 3 tambah 4 adalah 7x, sehingga penyelesaian atau bentuk sederhana dari 3x plus 4x adalah 7x. Kemudian contoh yang kedua, 4xy ditambah 8xy. 4xy dan 8xy sama-sama memiliki variabel x dan y dengan pangkat masing-masing 1, sehingga ini juga sejenis. Langsung bisa kalian selesaikan dengan menggabungkan koefisiennya, yaitu 4 ditambah 8xy, sehingga jawabannya adalah 12xy. Kemudian yang ketiga contohnya min 2ab plus 5ab. Ini juga sejenis, sama-sama memiliki variabel a dan b dengan pangkat masing-masing 1. Langsung kalian gabungkan koefisiennya min 2 ditambah 5ab, yaitu min 2 tambah 5 jawabannya adalah 3ab. Nah, contoh yang keempat adalah 5p kuadrat min 4p plus 7 ditambah 3p kuadrat plus 2p min 3. Nah, ini kalian jabarkan atau keluarkan masing-masing ini dari dalam kurung seperti ini. Untuk yang pertama, 5p kuadrat min 4p plus 7, dan yang kedua adalah plus 3p kuadrat plus 2p min 3. Karena ini penjumlahan, jadi tidak mempengaruhi perubahan tanda. Nah, kemudian sama seperti tadi, kalian kelompokkan suku yang sejenis terlebih dahulu. 5p kuadrat ini sejenis dengan 3p kuadrat, sama-sama memiliki variabel p dengan pangkat 2. Sehingga ditulis di sini 5p kuadrat plus 3p kuadrat. Kemudian yang sejenis berikutnya adalah min 4p dan 2p. Ini. Kalian kelompokkan berikutnya, min 4p plus 2p. Kemudian yang terakhir adalah plus 7 dengan min 3. Ini sama-sama tidak memiliki variabel atau bisa kita sebut dengan konstanta. Plus 7 min 3. Kemudian sama seperti contoh di atas tadi. Setelah dipasangkan dengan masing-masing suku yang sejenis, tinggal lihat koefisien di depannya, yaitu 5 plus 3p kuadrat. Kemudian yang kedua adalah plus ini min 4. Hati-hati di sini nggih. Ini ada tanda min 4. Jangan sampai keliru menuliskannya. Ditambah 2. Ini koefisiennya adalah negatif 4. Variabelnya adalah p. Kemudian yang ini adalah 7 dikurangi 3. Langsung kalian jumlahkan 5 tambah 3 8p kuadrat ditambah min 4 ditambah 2 yaitu min 2p, kemudian 7 kurangi 3 yaitu 4, sehingga hasil akhirnya adalah 8p kuadrat. Nah, ini
tanda plus ketemu dengan min. Kalian ingat aturannya pada bilangan bulat bab 1 kemarin, yaitu positif ketemu negatif hasilnya adalah negatif 2P. Kemudian yang ini adalah plus 4. Sehingga jawaban sederhana penjumlahan aljabar di atas adalah 8P kuadrat min 2P plus 4. Kemudian soal yang kelima adalah 9A kuadrat min 6 dikurangi 2A kuadrat min 3A plus 4. Nah, bentuk seperti ini sama seperti tadi, keluarkan dulu dari dalam tanda kurung. Yang ini tidak berpengaruh, langsung kita keluarkan. Nah, yang berubah tanda adalah yang ini. Ini adalah tanda kurang. Dan yang ini adalah tanda atau memiliki tanda positif. Sehingga negatif ketemu dengan positif dikeluarkan di sini dari kurung adalah menjadi min 2A kuadrat. Hati-hati perubahan tandanya itu. Kemudian yang kedua, di sini negatif ketemu dengan negatif, sehingga berubah menjadi positif 3A. Dan yang terakhir adalah negatif ketemu dengan positif, tandanya berubah menjadi negatif 4. Nah, sampai di sini perubahannya ini jangan sampai keliru. Dari yang 2A kuadrat min 3A plus 4 menjadi ini, kebalikannya. Min 2A kuadrat menjadi plus 3A, yang ini menjadi min 4. Nah, setelah itu baru kalian gabungkan yang pasangan sejenis. Yang pertama, 9A kuadrat memilih pasangan 2A kuadrat. Kemudian min 6 pasangannya dengan min 4. Dan 3A dia berdiri sendiri karena tidak punya pasangan suku yang sejenis. Sehingga jawaban setelah digabungkan dengan pasangannya tinggal lihat koefisien di depannya. Sama seperti tadi, 9 dikurangi 2A kuadrat. Kemudian ini min 6, min 4. Kalian bisa langsung hitung saja tanpa harus memasukkan dalam kurung, boleh. Min 6, min 4 adalah min 10 plus 3A. 9 kurangi 2 adalah 7A kuadrat. Kemudian selanjutnya min 10 plus 3A. Atau bentuknya agar lebih baik lagi, biasanya yang ada variabelnya itu diletakkan di lebih di depan dan konstanta itu di paling akhir, sehingga penulisannya seperti ini.